Kota Pekalongan adalah sebuah kota kecil yang berada di pesisir pantai utara Jawa. Kota ini juga dikenal sebagai kota santri. Maka, tak heran sebagian besar masyarakatnya beragama Islam. Sejak zaman dulu, akulturasi Islam di kota Batik ini dinilai melaju pesat. Seperti halnya arsitektur bangunan Islam, kuliner, seni budaya, hingga dunia pendidikan pun tak luput melengkapi aktivitas kehidupan masyarakat Pekalongan. Sebagai umat Islam, tentunya dituntut untuk mencari ilmu setinggi-tingginya. Maka, tak heran di kota Pekalongan ini terus tumbuh berkembang pondok-pondok pesantren, sekolah hingga yayasan yang mengedepankan ajaran Islam dengan tujuan menciptakan generasi yang beriman, bertakwa, serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah. Seperti halnya SMP Islam Tahasus Tafidul Quran yang berlokasi di Simbang Kulon, Jalan Kiai Haji Amir Idris, Gang 3, Kecamatan Buaran. Sekolah ini didirikan dengan tujuan menyiapkan anak-anak muslim untuk tumbuh berkembang sesuai syariat Islam, serta menjadi sekolah Islam unggulan yang siap melahirkan generasi Qurani yang berprestasi tinggi. Dengan tujuan mulia, sekolah ini pun menggratiskan biaya pada anak didik baru. Syaratnya, cukup mendaftarkan dengan membaca bacaan basmalah, maka siswa tersebut dapat menimba ilmu selama 3 tahun secara gratis. Pondok pesantren kami didirikan pada tahun 2018. Alhamdulillah, walaupun dalam waktu yang sangat singkat mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari pihak masyarakat. Untuk saat ini pesantren kami, SMP kami berjumlah 430 anak. Kami memiliki cita-cita anak-anak yang kami kelola ini kelak akan menjadi seorang pemimpin dan kelak akan mewarnai dunia. Di bahasa, kelak akan ada seorang presiden yang hafal Al-Quran, gubernur, bahkan ada seorang dokter perawat yang hafal Al-Quran. Karena dengan semua pemimpin yang hafal Al-Quran ini akan menjemput negara Republik Indonesia sebagai negara rahmatan lil alamin. Dan sekolah yang kami kelola ini adalah semua serba gratis. Gratis dari mulai pondok, gratis sekolah, bahkan biaya makan kami berikan gratis. Kami selaku yayasan akan memberikan komitmen selama 3 tahun. Kami tidak memungut biaya apapun terhadap siswa. Dan kami sangat mengharapkan pihak pemerintah lebih peduli terhadap kami. Karena untuk tahun ini kami memberikan 300 kuota bagi masyarakat, namun kapasitas sekolahan maupun pondok yang kami kelola ini hanya maksimal itu hanya 160. Itu pun dari mulai kelas, ruang kelas yang semua terbatas menggunakan alat refleks sangat berat, sangat minim. Bahkan kami sering miris dengan adanya 2 kamar mandi. Terkadang anak sering kebingungan untuk saling mengantri ke kamar mandi karena hanya 2 kamar mandi. Kami sebenarnya ingin nangis, ya Allah, jika kami bisa menolong 350 anak yang akan kami didik ini, betapa syukurnya kami. Ruang kelas serba minim, kamar mandi di sekolah hanya ada 2 kamar mandi. Ruang kelas berjumlah semua putra putri hampir 20 ruang kelas, itu semua alat-alat refleks kalau hujan kebocoran. Dan anak-anak ini alhamdulillah sudah memiliki bekal hafal Al-Quran, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz. Harapan kami adalah anak didik kami akan jadi orang hebat yang kelak akan mewarnai negeri ini. Kami sangat mengharapkan pihak pemerintah mau berkunjung, mau sudi membantu, karena sebagai salah satu niat kami adalah untuk menciptakan regenerasi penerus bangsa. Karena bangsa ini membutuhkan anak-anak yang berkualitas, bangsa ini membutuhkan anak-anak yang bertakwa, bangsa ini ada di pundak kalian semua. Semoga harapan kami ini pemerintah akan lebih peduli dengan yang namanya pendidikan. Kami mengajak ada beberapa anak jalanan yang kami kelola, ayo pada sekolah, karena negara ini, negeri ini tidak akan pernah bertahan tanpa adanya pendidikan. Pendidikan adalah termasuk simbol kekuatan negara ini. Lah, dari pendidikan ini akan menyelamatkan regenerasi penerus bangsa. Alhamdulillah,
Kami sudah banyak mengarahkan anak-anak agar peduli dan pendidikan. Tinggal kapan pemerintah akan lebih peduli lagi terhadap sekolahan kami, pondok kami. Untuk asrama kamar 4x4 dipakai 16 anak. Coba bayangkan, kami sebagai pengelola ingin memberikan lebih, tapi itu di luar kemampuan kami. Untuk ruang kelas, anak-anak sering mengeluh, ya Allah, kapan kelas kami tidak bocor. Kami berharap pemerintah akan lebih memprioritaskan sekolahan mana yang emang layak untuk kita bantu, pondok mana yang emang layak untuk kita bantu. Kami hanya bisa berikhtiar dan berdoa. Semoga pemerintah akan mewujudkan impian anak-anak ini mendapatkan kelas yang layak. Termasuk SMP Tahfidz ini adalah sekolah gratis bayar dengan bismillah dan gratis selama 3 tahun. Ini adalah salah satunya sekolah gratis tingkat SMP yang ada mungkin di Jawa Tengah. Kami terima kasih kepada segenap masyarakat muslim yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang telah memberikan kesempatan mempercayai agar Yayasan Pondok Pesantren Al Khairat Terpadu Sungai Kulon ini untuk mengelola, mendidik dan menciptakan regenerasi yang hafal Al-Quran. Kendati demikian, dengan gratisnya biaya membuat jumlah siswa maupun santri yang masuk sekolah ini semakin meningkat setiap tahunnya. Alhasil, tempat belajar tidak mampu menampung jumlah siswa. Terlebih, sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah ini pun dinilai sangat memprihatinkan. Seperti halnya ruang kelas yang hanya bersekat dinding triplek, atap maupun plafon yang banyak bolong. Kondisi ini juga diperparah jika siswa mengantri kamar mandi untuk melakukan kegiatan MCK atau mandi cuci kakus. Siswa harus mengantri berjam-jam karena jumlah kamar mandi tidak sebanding dengan jumlah siswa yang ada. Meskipun begitu, semangat para siswa maupun guru tidak pernah patah. Mereka tetap belajar dengan serius, baik belajar agama, belajar sekolah maupun belajar kegiatan berolahraga dan pencak silat. Salah satu siswa mengatakan dirinya masuk sekolah ini karena kekurangan biaya, namun dirinya bersyukur tetap bisa menimba ilmu di sini. Pesan dari saya untuk pondok pesantren ini agar kedepannya lebih baik lagi untuk fasilitasnya, seperti kamar mandi yang terbuat dari desain supaya lebih layak untuk dipakai, dan dari segi kamar tidur bisa diperluas lagi agar tidurnya tidak semut-semutan. Dan dari masjid ini saya perlu diperluaskan lagi untuk sholatnya biar tidak kehujanan dan kepanasan. Sekolah yang diresmikan pada tanggal 27 Maret 2019 oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Kiai Haji Taj Yasin Maimun ini memiliki 430 siswa maupun santri serta terdapat 50 tenaga pengajar. Dengan jumlah siswa maupun tenaga pengajar tersebut membuat biaya operasional sekolah dan pondok mencapai 75 juta rupiah. Itu pun belum termasuk biaya pengadaan buku LKS yang mencapai 123 juta rupiah per semesternya. Bisa dibayangkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk sekolah gratis ini. Kondisi memprihatinkan juga terjadi di tempat belajar siswa putri ataupun santriwati. Mereka juga harus belajar dengan segala keterbatasan. Tidak hanya di sekolah, namun ketika sampai di pondok pesantren, mereka harus berdesakan dengan teman-temannya, baik saat sholat, mengaji, dan aktivitas tidur mereka. Di saat makan pun, mereka harus berbagi dengan teman-teman lainnya menggunakan wadah nampan. Meski hanya makan seadanya setiap hari, namun rasa kebersamaan inilah yang membuat mereka kuat tetap bertahan dalam menjalani proses belajar. Tidak hanya itu, masalah berbagi toilet juga terjadi pada santri setiap harinya. Tidak jarang, mereka harus menunggu hingga berjam-jam lamanya. Salah satu guru mengatakan, ada 3 kurikulum yang berbeda dengan sekolah lainnya. Di sekolah ini, menggunakan kurikulum nasional, kurikulum kekhasan Islam terpadu, dan juga kurikulum pengembangan diri. Di samping itu, motivasi untuk mengajar sekolah ini karena dia tidak ingin ada yang putus sekolah gara-gara tidak ada biaya. Sehingga dengan mengabdi di sekolah ini bisa turut andil memberikan ilmu kepada anak-anak. Jadi sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang kegiatan yang ada di pondok pesantren ini. Yang pertama dimulai dari jam 3:30 pagi itu sudah mulai jamaah tahajud bersama, dilanjut dengan derasan bersama.
Dan nanti setelah itu ada kegiatan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah dilanjut dengan ada kegiatan yasinan, waqiahan, dan tabarokan. Setelah itu nanti dilanjut dengan haji minadzorat Al-Quran. Setelah itu nanti jam 6:30 ada makan bersama santri. Setelah makan bersama atau sarapan ini nanti dilanjut dengan kegiatan KBM sekolah formal, di mana dimulai dari jam 7 sampai jam 1. Setelah itu nanti pulang sekolah, anak-anak itu dipersilakan untuk istirahat terlebih dahulu sampai nanti waktu asar. Setelah asar nanti ada jamaah sholat asar dan dilanjut dengan ngaos bandungan atau ngaji bandungan, di mana nanti pengausan langsung dipimpin oleh beliau Romo Kiai Haji Rasulullah. Setelah nanti ada ngaji bandungan, nanti dilanjut dengan setoran hafalan Al-Quran. Semua santri jadi nanti setoran hafalan Al-Quran semua. Setelah ada setoran hafalan nanti dilanjut dengan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah nanti juga ada pengajian madin. Madin itu nanti terdiri dari 5 kitab. Setelah ngaji madin nanti ada kegiatan sholat isya berjamaah, dan setelah sholat isya berjamaah nanti dilanjut dengan kegiatan murojaah bersama. Murojaah ini nanti selesai jam 9:30. Setelah jam 9:30 nanti santri dikumpulkan semua di aula untuk belajar bersama sampai jam 11. Lebih lanjut, persoalan tempat mengaji masih menjadi kendala sampai saat ini. Bahkan, sempitnya tempat mengaji membuat sebagian santri harus pindah ke tempat di lahan yang kosong di belakang rumah warga. Miris memang, tapi inilah yang terjadi di suatu tempat pendidikan ini. Mereka berharap ada dermawan-dermawan yang mau berbagi untuk meningkatkan sarana dan prasarana, sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan maupun tempat yang layak untuk proses belajar mengajar. Peran pemerintah pun sangat ditunggu-tunggu kehadirannya di sekolah dan di pondok pesantren tersebut, sehingga keberlangsungan yayasan ini agar tetap berlanjut. Di samping itu, di tengah mahalnya biaya pendidikan, kabar baik ini menjadi harapan bagi anak-anak yang putus sekolah supaya dapat melanjutkan pendidikan tanpa terlalu membebani orang tua dengan mahalnya biaya pendidikan. Di sisi lain, tujuan sekolah gratis 3 tahun ini merupakan cita-cita perjuangan dan pengabdian di dunia pendidikan Indonesia tercinta. Agar sekolah dan pondok pesantren ini bisa terus melanjutkan pengabdiannya kepada pendidikan, sehingga Indonesia tidak kekurangan generasi penerus bangsa yang berakhlak dan berilmu pengetahuan.